Benarkah pemerintah telah menyusun skenario pelonggaran PSBB di tengah kurva yang terus bertambah hingga menyentuh angka lebih dari 500 kasus baru per hari? Sejauh mana konsistensi pemerintah menerapkan pembatasan untuk memutus rantai penularan virus ini? Kita ulas bersama tenaga ahli utama KSP Dani Amrul Ihdan yang bergabung melalui sambungan Skype. Selamat malam Bung Dani. Selamat malam Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seluruh pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ada Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung, Profesor Karim Suryadi. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Ada pula Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Bung Usman, selamat malam. Selamat malam, Sofi. Saya mau ke Bung Dani terlebih dahulu. Bung Dani, kalau kemarin Pak Doni bilang bahwa pemerintah memutuskan untuk mengizinkan mereka yang berusia di bawah 45 tahun untuk kembali bekerja. Lalu hari ini Presiden bilang hati-hati melonggarkan PSBB. Ini apa yang terjadi? Apakah ini ada perbedaan maksud antara Pak Doni dengan Pak Presiden atau seperti apa, Bung Dani? Ya, tentu perlu kami tegaskan sekali lagi bahwa tidak ada perbedaan antara apa yang diinstruksikan oleh Presiden dalam setiap rapat-rapat terbatas kabinet dan rapat koordinasi dengan gugus tugas maupun pernyataan yang disampaikan oleh Pak Doni selaku Ketua Gugus Tugas. Jadi Presiden telah menekankan berkali-kali bahwa untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi dari PSBB, baik yang dilakukan oleh Kementerian Teknis maupun oleh semua kepala daerah yang telah menetapkan PSBB. Evaluasi yang dilakukan itu diminta agar terukur dengan ketat untuk melihat tingkat kedisiplinan maupun juga monitoringnya di lapangan yang dilakukan oleh aparat dan konsistensi semua pihak dalam menjalankan PSBB. Nah, yang kedua, yang berkaitan dengan pernyataan Pak Doni untuk memperkerjakan yang usia 45 tahun ke bawah, itu dalam kerangka persiapan apabila dalam periode ke depan terdapat hal-hal yang memang sudah memungkinkan kita untuk melakukan pembukaan beberapa sektor-sektor yang akan dikaji lagi kemudian lebih detail. Jadi Ini adalah kita harus memahami bahwa ketahanan kesehatan nasional adalah nomor satu dan prioritas yang terutama dari antara semua yang utama yang dijalankan oleh pemerintah untuk rakyat Indonesia. Nah, ketahanan kesehatan nasional ini juga mencakup sebuah ekosistem perekonomian yang tidak bisa dipisahkan. Jadi bukan bicaranya kesehatan atau ekonomi, tapi adalah kesehatan dan ekonomi. Ini adalah sebagai sebuah kesatuan yang difikirkan pemerintah bukan hanya pada masa penanganan pandemik, tapi juga persiapan menuju kurva normalnya apabila ke depan nanti terjadi proses normalisasi dari COVID-19 ini. Jadi ini pernyataan ini sebetulnya dalam rangka persiapan. Dan kita perlu mengkaji dengan lebih detail lagi sektor-sektor mana yang akan memperkerjakan umur 45 tahun ke bawah dengan lebih detail lagi. Makanya Presiden bilang berhati-hati agar jangan sampai ada penyebaran kurva selanjutnya atau bahkan ditemukan klaster baru. Itu yang disampaikan oleh Presiden. Bung Dani begini, saya memahami apa yang Anda sampaikan, tapi begini, kemarin Pak Doni jelas apa yang disampaikan. Hari ini Pak Presiden juga mengeluarkan pernyataan, tapi dalam pernyataan Pak Presiden hari ini, sesudah kemarin Pak Doni sama sekali tidak disinggung soal 45 tahun ke bawah boleh kembali bekerja, dan kata hati-hati disampaikan Presiden bahkan setidaknya 2 kali. Ini biasanya kalau Pak Presiden ini kan selalu orang-orang menganggap bahwa Pak Presiden ini jarang berbicara, tapi sekali berbicara kalau kemudian sampai diulang 2 kali itu pasti ada maksudnya. Menurut Anda apa, Bung Dani? Ya, maksudnya agar semua pihak memperhitungkan dengan seksama, mempertimbangkan berbagai aspek. Karena ini bicaranya pandemik, tentu adalah ilmu epidemiologis dan ilmu public health yang menjadi framework utamanya. Sehingga kita ingin masukan dari para pakar, ahli epidemiologis, ahli public health untuk bersama-sama mendiskusikan kurva, tren eskalasi kurva maupun juga tren penurunan kurva di DKI umpama ada penurunan. Nah, ini kita mesti mengkaji penurunannya apakah betul penurunan secara signifikan bisa dalam 14 hari ke depan turun atau hanya penurunan sementara dan kemudian naik lagi. Nah, kemudian juga kemungkinan untuk timbulnya klaster baru atau kurva
kenaikan kurva di beberapa daerah yang PSBB maupun yang belum menerapkan PSBB juga digali dalam kerangka ilmu public health. Jadi maksudnya hati-hati, ya karena ini semua ada kerangka ilmunya. Kita bicara, Presiden bicara, karena ini pandemik ya ada kerangka keilmuannya, sehingga tidak bisa kita menerawang atau mengasumsikan dengan pendekatan yang lain, pendekatan model matematis umpamanya, itu diperlukan, pendekatan statistik diperlukan. Tapi dalam kerangka ini adalah kerangka ilmu kesehatan. Nah, itu makna daripada kehati-hatian yang dikonsenkan oleh Bapak Presiden. Prof. Karim, Anda setuju dengan pernyataan Bung Dhani? Ya, menurut saya persoalannya terletak dalam dua hal ya. Yang pertama, apa benar terjadi penurunan kasus seperti dilihatkan oleh kurva yang landai? Sebab kalau saya memperhatikan dari hari ke hari, jumlah spesimen yang diperiksa itu kan tidak sama. Dan juru bicara tidak pernah menyebut berapa perharinya spesimen diperiksa. Tapi yang disebut itu selalu sampai hari ini sekian ribu spesimen sudah diperiksa. Kemudian kita melihat ada penambahan kasus, yang meninggal, kemudian yang keluar. Nah, menurut saya, naik turunnya itu kan sudah dijelaskan oleh STB akan bergantung kepada jumlah spesimen yang diperiksa. Harapan saya sebenarnya untuk melihat apakah benar sudah terjadi penurunan kasus atau belum, itu harus ditetapkan. Atau misalnya sekurang-kurangnya sama lah. Jumlah spesimen yang diperiksa per hari itu sama jumlahnya. Sehingga diketahui sekian persen penurunannya dari hari ke hari atau sekian persen kenaikannya. Tapi kalau dengan kasus seperti ini, karena jumlah spesimen yang diperiksa itu tidak sama, dan jumlah hari ini masih 484, saya lebih jujur mengatakan kasusnya masih tinggi. Belum mengatakan melandai. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang pelonggaran, menurut saya sama bahayanya dengan pelanggaran PSBB. Jadi pelonggaran sama bahayanya dengan pelanggaran PSBB. Jadi karena itu saya sangat setuju kalau dibilang hati-hati. Tetapi masalahnya ini dalam situasi krisis. Harusnya komunikasi pun dilakukan dalam komunikasi krisis. Yakni komunikasi yang berkonteks rendah. Artinya jangan menggunakan bahasa-bahasa yang multitafsir. Jadi kalau boleh-boleh, kalau tidak. Jangan sampai menghimbau, tidak melarang tapi menghimbau. Itu yang pertama. Yang harus kedua, clear ya? Harus clear. Komunikasi krisis yang kedua itu artinya kode-kode yang digunakannya harus terperinci. Jelas. Tidak multitafsir. Nah, itu penting. Mengapa? Karena semua itu akan membentuk pengetahuan masyarakat tentang bagaimana bahayanya penyakit ini. Dan pengetahuan itu penting karena dia akan mempengaruhi sikap dia terhadap krisis ini. Kebetulan saya sudah melakukan penelitian ini, nanti kalau ada waktu saya share bagaimana hubungan antara subjektif norms, kemudian pengetahuan, persepsi risk, dan tentang sikap mereka, sikap masyarakat terhadap COVID ini. Soal komunikasi ini nanti akan saya gali lebih dalam bersama Prof. Karim, tapi saya mau beralih ke Bung Usman Hamid terlebih dahulu. Bung Usman, ini sejak awal kita ada kasus positif corona di Indonesia, berbagai pendekatan atau berbagai strategi penanganan yang dilakukan pemerintah itu syarat kritik. Apa sih catatan dari Anda? Kalau kita lihat dari awal, memang ada semacam sekuen penyangkalan dan juga semacam sekuen yang merendahkan potensi ancaman dari pandemi corona. Dan ini juga yang dipersoalkan oleh sejumlah pengusaha kecil dan menengah ketika mereka mengajukan gugatan ke pengadilan dan ditujukan kepada Presiden karena mereka menganggap sejak awal tidak ada keseriusan di dalam mengantisipasi masuknya wabah corona ke Indonesia sehingga mengakibatkan dampak ekonomi pada pendapatan mereka. Mereka memberi contoh misalnya pernyataan-pernyataan yang berbeda antara menteri satu dengan menteri yang lainnya. Saya kira itu juga yang dimaksud oleh Prof. Karim tadi, agar pernyataan dan kebijakan dari pemerintah itu benar-benar jelas dan tegas, tidak multitafsir. Dan ini kelihatan sekali dalam debat terbaru perihal pertama tentang mudik, sebenarnya boleh atau tidak. Yang kedua adalah tentang kurva penyebaran yang dianggap mulai flat. Saya kira banyak ilmuwan, termasuk juga dari kedokteran, yang mengingatkan bahwa terlalu dini untuk mengurangi ketatnya pemberlakuan PSBB itu. Karena kurva penyebaran yang dianggap mulai flat pun
itu juga berbeda ternyata dengan kondisi di lapangan. Misalnya, saya kira kalau ini benar-benar dilaksanakan, tentu akan menimbulkan penyebaran dan kasus yang makin meningkat, yang tentu akan terus membebani tenaga kesehatan yang sudah cukup overwhelmed, sudah cukup terbebani dengan yang ditangani oleh sekarang. Dan laporan yang terbaru kami terima dari asosiasi kedokteran, kemudian dokter gigi, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, itu setidaknya 38 dokter sudah meninggal dengan 21 orang perawat akibat dari COVID ini. Dan hingga kini kami masih menerima laporan dari tenaga medis bahwa alat pelindung diri pun masih kurang. Sumbangan-sumbangan yang pernah muncul itu juga banyak yang tidak tersertifikasi. Jadi saya kira benar-benar harus serius di dalam mengantisipasi kelanjutan persebaran pandemi ini. Demikian, Sofi. Yang jelas saat ini kemampuan Indonesia dalam mengetes sampel COVID-19 PCR masih fluktuatif. Kalau masih fluktuatif, bagaimana kemudian skenario pemerintah meminta warga yang berusia di bawah 45 tahun untuk kembali bekerja? Akan dijawab Bung Dhani sesaat lagi. Jangan kemana-mana saudara, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.